Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari ilmu kepelatihan dasar. Jadi yang pertama ialah dasar kepelatihan, prinsip latihan, persiapan latihan. Dasar kepelatihan proses melakukan gerak secara berulang-ulang untuk meningkatkan kemampuan. Suatu usaha meningkatkan gerak tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menimbulkan otomatisasi dalam satu latihan kegiatan dan suatu proses untuk tujuan yang dicapai. Jadi di dasar pelatihan itu terdapat pendidikan jasmani, yang dimana pendidikan jasmani itu bagian yang integral dari seluruh proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan fisik, mental, emosi, dan sosial melalui aktivitas jasmani yang telah dipilih untuk mencapai hasilnya. Lanjut yang kedua, prinsip-prinsip latihan. Dalam materi kedua, dalam prinsip latihan itu terdapat banyak penjelasan atau pengertian dari partisipasi aktif, pengembangan secara menyeluruh, individualisasi, overload, variasi latihan, model dalam proses latihan, pembebanan latihan, terus pemulihan. Dalam prinsip latihan yang pertama ialah partisipasi aktif. Kesungguhan dan aktif berpartisipasi dalam latihan akan menjadikan latihan maksimal bila pelatihan secara periodik mendiskusikan tujuan-tujuannya bersama atletnya. Partisipasi aktif pelatih tidak hanya terbatas pada pertemuan latihan saja, tapi juga harus memantau kebiasaan atletnya di luar program latihan. Kedua, pengembangan secara menyeluruh. Seorang pelatih harus mengembangkan latihan ke arah spesialisasi pengembangan fisik yang luas dan mendasar, khususnya persiapan fisik umum merupakan salah satu dasar tuntutan yang penting untuk mencapai spesialisasi yang tinggi dari persiapan fisik dan penguasaan teknik. Yang ketiga, individualisasi. Suatu kebutuhan yang utama dari suatu bentuk latihan yang berbeda untuk setiap atlet. Kemampuan dan usaha yang dilakukan setiap individu tergantung pada faktor secara umum, pengalaman, status, dan kesehatan. Yang keempat, variasi latihan. Di sini pelatih harus punya tipe-tipe banyak variasi latihan agar muridnya itu tidak bosan dengan penyampaian materi yang disampaikan. Jadi pelatih itu harus kreatif dan pandai serta menerapkan variasi-variasi dalam latihan, dan harus bisa mengemas bentuk-bentuk latihan utama dalam bentuk permainan, perlombaan, dan lain-lain. Model dalam proses latihan. Model dalam proses latihan yang akan datang berdasarkan kepada sesuatu yang mendahului, menghilangkan komponen yang keliru dan mengenalkan satu model yang baru. Jadi sebagai pelatih kita harus mempunyai model tersendiri dalam melakukan pelatihan kepada anak didik kita. Bukan berarti kita harus menghilangkan sesuatu yang lama, tetapi kita harus mengenalkan sesuatu yang baru kepada murid kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, pembebanan latihan. Bila latihan yang diberikan semakin meningkat dan tipe latihan terbiasa oleh tubuh, maka semakin besar penyesuaian terhadap latihan. Jadi aplikasi beban latihan diberikan secara progresif. Beban, repetisi, istirahat, frekuensi. Selanjutnya pemulihan. Setelah selesai latihan, tubuh melakukan penyesuaian dengan cara mengisi ulang sumber tenaga. Perbaikan kerusakan otot semakin tinggi intensitas, semakin lama pemulihan. Jadi setelah melakukan latihan, tubuh butuh mengisi ulang sumber tenaga seperti minum air, seperti itu, dan mengisi tubuh kita dengan makan-makan yang bergizi. Dan setelah latihan kita juga diharuskan untuk pelemasan
agar tidak terjadi cedera atau kram. Jadi setelah latihan kita diharuskan untuk melemaskan kaki, badan kita semua agar otot-otot kita bisa lemas. Yang selanjutnya persiapan latihan. Materi selanjutnya persiapan latihan. Jadi suatu perencanaan latihan yang disusun sedemikian rupa sehingga tercapai pada waktu yang ditentukan. Peak performance. Dalam persiapan latihan itu terdiri dari 4 penjelasan: volume latihan, intensitas latihan, frekuensi, aksesoris. Yang pertama, volume latihan. Ukuran yang menunjukkan jumlah atau kuantitas derajat besarnya suatu rangsang dapat ditujukan dengan jumlah repetisi, seri atau set, dan panjang jarak yang ditempuh. Yang selanjutnya, intensitas latihan. Takaran yang menunjukkan kadar atau tingkatan pengeluaran energi atlet dalam aktivitas jasmani baik dalam latihan maupun pertandingan. Selanjutnya, frekuensi. Jumlah waktu ulangan berapa kali latihan dikerjakan setiap sesi atau minggunya. Selanjutnya, aksesoris. Dalam kepelatihan, persiapan latihan itu harus menyiapkan banyak persiapan. Salah satunya adalah pakaian, sepatu, handband, kaos kaki, protektor, supaya kita dapat supaya kita bisa ditiru gitu sama murid-murid kita selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.